Di medan perang modern Liga Primer Inggris, sebuah saga baru para pejuang utara siap dimulai. Panggungnya bukan lagi pesisir yang diselimuti kabut atau lautan yang bergejolak, melainkan rumput hijau yang terawat sempurna di stadion-stadion megah. Di sini, dua raksasa Skandinavia, keturunan dari garis panjang para prajurit tangguh, akan beradu kekuatan untuk memperebutkan supremasi tertinggi bagi seorang penyerang, sepatu emas. Di satu sudut berdiri sang Jarl dari Etihad, Erling Braut Haaland dari Norwegia. Dengan perawakan setinggi 1,94 meter, ia adalah raja yang tak terbantahkan. Predator puncak yang telah menaklukkan liga dengan kekuatan dan efisiensi yang brutal. Di sudut lain datang sang penantang perkasa dari Swedia, Viktor Einar Gyökeres. Dengan tinggi 1,89 meter, ia mendarat di London Utara bergabung dengan klan Arsenal yang tangguh, siap untuk mempertaruhkan klaimnya. Kisah mereka memiliki gema masa lalu yang menarik. Keduanya berasal dari tanah Skandinavia, memiliki postur fisik yang mengintimidasi, dan sama-sama mengikuti jejak ayah mereka yang juga pesepak bola profesional. Namun di balik warisan bersama ini terdapat dua filosofi bertarung yang sangat berbeda. Ini memunculkan pertanyaan sentral yang akan menjadi inti dari laporan ini. Mampukah Viktor Gyökeres dengan persenjataan yang berbeda dan didukung oleh klan Arsenal yang tangguh secara realistis menantang dan bahkan menggulingkan dominasi Erling Haaland sebagai pencetak gol terbanyak Liga Primer musim 2025-2026. Analisis ini akan membedah gaya bermain mereka, kekuatan dan kelemahan, serta ekosistem tim yang mendukung mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi Viking terhebat di akhir musim. Sang Juggernaut dari Etihad membedah Erling Haaland. Untuk memahami Erling Haaland, kita harus memahami konsep efisiensi yang mematikan. Ia bukanlah seorang seniman yang melukis di atas kanvas lapangan. Ia adalah seorang penjara yang datang dengan satu tujuan, menaklukkan gawang lawan. Gayanya digambarkan sebagai fenomena pencetak gol global dan pencetak gol kelas atas, yang permainannya dibangun di atas beberapa prinsip inti yang telah disempurnakan hingga mendekati kesempurnaan. Senjata utama Haaland bukanlah sekedar kecepatan atau kekuatannya, melainkan kecerdasan pergerakannya tanpa bola. Ia hampir secara eksklusif beroperasi di blind side atau sisi buta para bek. Ini adalah taktik fundamental yang memaksa bek lawan ke dalam dilema yang mustahil, mengawasi bola atau mengawasi Haaland. Dengan memposisikan dirinya di belakang bek, di luar jangkauan pandang periferal mereka, Haaland secara efektif menghilangkan informasi dari lawannya. Bek tersebut harus terus-menerus menoleh, memecah konsentrasinya antara pembawa bola dan pergerakan Haaland. Keraguan sepersekian detik inilah yang menjadi jendela kesempatan bagi Haaland untuk meledak, memberinya keuntungan kritis setengah langkah yang tidak dapat dikejar. Ini bukan sekedar lari cerdas, ini adalah perang psikologis yang menciptakan kecemasan konstan bagi lini pertahanan manapun. Dengan tinggi 1,94 meter dan berat 87 kg, Haaland adalah sebuah anomali fisik. Ia menggunakan bingkainya untuk menggertak para bek tidak seperti pemain lain. Kombinasi dari atletisme aneh, kecepatan lari yang luar biasa, dan kekuatan fisik yang masif, berarti ia dapat berlari lebih cepat dari bek sambil secara bersamaan mendorong mereka menjauh. Ketika banyak pemain cepat dapat dihentikan dengan kontak fisik, Haaland justru berkembang dalam situasi tersebut. Ia adalah kekuatan alam yang sulit dihentikan begitu ia mulai berlari. Pada akhirnya, semua pergerakan dan kekuatan fisik itu bermuara pada satu hal, penyelesaian akhir yang mematikan. Haaland adalah seorang finisher yang letal dengan kekuatan tembakan yang luar biasa dan ketenangan di depan gawang. Kaki kirinya adalah senjata utamanya, tetapi ia juga sangat efektif dengan kaki kanan dan kepalanya. Permainannya adalah tentang masuk ke dalam kotak penalti dan mengkonversi peluang dengan presisi yang kejam. Kehebatan Haaland tidak dapat dipisahkan dari mesin taktis yang dibangun di sekelilingnya di Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola, yang dikenal sebagai tim berbasis penguasaan bola, telah secara sadar mengadaptasi struktur mereka untuk memaksimalkan output sang predator utama. Sebelum kedatangan Haaland, City sering bermain dengan sistem false nine yang cair, di mana pergerakan dan pertukaran posisi menjadi kunci.
Dengan kedatangan Haaland, terjadi pergeseran prioritas. City kini lebih sering menggunakan umpan silang dari sisi lapangan dan memastikan selalu ada kehadiran fisik yang konstan di dalam kotak penalti. Sistem ini tidak lagi hanya tentang menciptakan ruang, tetapi tentang secara aktif memberi makan sang predator puncak mereka. Dampak Haaland melampaui gol-gol yang ia cetak. Ia adalah titik fokus dalam membangun serangan yang kehadirannya saja sudah cukup untuk memanipulasi pertahanan lawan. Tim lawan seringkali harus menugaskan 2 bek untuk menjaganya, sebuah keputusan yang secara otomatis menciptakan keunggulan jumlah bagi rekan-rekan setimnya. Ruang yang ditinggalkan oleh para bek yang tertarik pada Haaland adalah taman bermain bagi pemain seperti Phil Foden, Savinho, dan para gelandang serang City lainnya. Dalam hal ini, Haaland adalah seorang kreator terselubung, menciptakan peluang hanya dengan berada di lapangan. Simbiosis antara Haaland dan City ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menciptakan mesin pencetak gol yang hampir tak terhentikan. Di sisi lain, ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada sistem. Jika jalur suplai bola ke Haaland terputus, atau jika City gagal mendominasi permainan, efektivitasnya bisa menurun drastis. Ketergantungan pada sistem ini bisa menjadi kerentanan, terutama dalam pertandingan ketat di mana peluang langka, dan ini sangat kontras dengan gaya bermain penantangnya. Meskipun tampak tak terkalahkan, Haaland memiliki area yang bisa ditingkatkan, yang memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dirinya sebagai pemain. Meskipun ia mampu menahan bola dengan baik, operan dan permainan keterkaitannya secara umum dianggap sebagai kelemahan relatif. Statistik expected assist miliknya tergolong rendah, berada di persentil ke-35.7. Ini menunjukkan bahwa ia jarang menjadi kreator utama dalam sebuah serangan. Perannya adalah sebagai penyelesai akhir. Beberapa sumber menggambarkannya sebagai monster di udara dan kuat dalam duel sundulan. Namun analisis lain yang lebih mendalam menunjukkan bahwa sundulan adalah area yang memerlukan kerja berkelanjutan. Dan ia tercatat telah melewatkan beberapa peluang sundulan yang signifikan. Faktanya, gol sundulan hanya menyumbang sedikit di atas 10% dari total gol karirnya. Ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan sebuah refleksi dari potensi yang belum sepenuhnya tergali. Atribut fisiknya menunjukkan bahwa ia seharusnya menjadi salah satu penyundul bola terbaik di dunia. Fakta bahwa ini masih merupakan area untuk pengembangan adalah prospek yang menakutkan bagi tim-tim lain. Jika ia berhasil menguasai aspek ini, langit-langit golnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Kontribusi defensifnya juga disebut sebagai kelemahan. Ia tidak melakukan tekanan atau pressing dengan intensitas yang sama seperti penyerang modern lainnya. Sebuah kontras yang tajam dengan Gyökeres. Perannya di City memang tidak menuntut hal itu, tetapi ini adalah salah satu aspek yang membedakannya dari penyerang yang lebih komplit. Sang penantang dari Arsenal membongkar Viktor Gyökeres. Jika Haaland adalah spesialis yang mematikan, Viktor Gyökeres adalah kebalikannya. Ia diperkenalkan sebagai penyerang tengah yang komplit dan seorang nomor 9 serba bisa. Ia bukan hanya seorang penyelesai akhir. Ia adalah seorang prajurit yang membawa berbagai macam senjata ke medan perang. Atributnya yang paling menonjol dan membedakannya dari Haaland adalah kemampuannya berlari dengan bola. Digambarkan sebagai mesin fisik. Ia mampu membawa bola dari area pertahanannya sendiri hingga ke pertahanan lawan. Secara luar biasa, ia menempati peringkat ketiga di Liga Portugal untuk progressive carries, membawa bola ke depan, sebuah metrik yang biasanya didominasi oleh bek. Kemampuannya untuk menjadi ancaman transisi seorang diri memberinya dimensi yang tidak dimiliki Haaland. Ketika timnya berada di bawah tekanan, Gyökeres bisa menjadi jalan keluar, mengambil bola, dan berlari melewati lawan-lawannya. Gyökeres adalah seorang finisher yang serbaguna dan klinis, yang sangat nyaman dan efektif menggunakan kedua kakinya. Ini membuatnya sangat tidak terduga di dalam kotak penalti. Penjaga gawang dan bek tidak bisa memaksanya ke kaki lemah, karena ia mampu melepaskan tembakan kuat dan akurat dengan keduanya. Kemampuan menendang bolanya dikenal memiliki racun yang nyata.
Berbeda dengan Haaland, Gyökeres adalah seorang pemain yang kreatif. Statistiknya menunjukkan jumlah assist yang tinggi dan peringkat di persentil ke-90 untuk expected assist atau XA. Ia secara aktif menciptakan peluang untuk rekan-rekannya, seringkali setelah menggiring bola ke area sayap dan memberikan umpan tarik. Ia menggunakan lari melengkung yang cerdas untuk mengeksploitasi ruang di antara para bek dan merupakan seorang penekan yang aktif dan cerdas. Energinya digunakan untuk mengganggu pembangunan serangan lawan, sebuah atribut yang sangat dihargai dalam sepak bola modern. Gaya bermain Gyökeres membuatnya tahan terhadap sistem. Sementara Haaland berkembang pesat dalam sistem dominan yang spesifik, kemampuan Gyökeres untuk membawa bola, menciptakan peluang untuk dirinya sendiri dan berkontribusi secara defensif, berarti ia dapat mempengaruhi permainan dalam berbagai cara, bahkan jika timnya tidak mendominasi penguasaan bola. Fleksibilitas ini bisa menjadi keuntungan besar selama 38 pertandingan musim Liga Premier, di mana skenario pertandingan bisa sangat bervariasi. Arsenal menempa senjata baru, bagian terakhir dari puzzle. Kedatangan Gyökeres di Arsenal dipandang sebagai solusi untuk masalah dominasi tanpa hasil akhir yang telah lama menghantui The Gunners. Ini adalah inti dari analisis taktisnya. Kehadiran Gyökeres memberikan gravitasi di kotak 6 yard yang selama ini hilang dari Arsenal. Musim lalu, Bukayo Saka seringkali harus menghadapi penjagaan ganda karena tidak ada penyerang tengah yang secara konsisten mengancam di depan gawang. Pergerakan Gyökeres akan menarik bek tengah lawan, menciptakan situasi 1-1 yang sangat diinginkan Saka di sisi sayap. Bagi sang kapten Martin Odegaard, Gyökeres adalah target operan dinding dan saluran vertikal yang sempurna. Ini akan membebaskan Odegaard untuk kembali ke perannya sebagai pisau bedah di sepertiga akhir lapangan, daripada harus turun lebih dalam untuk membawa bola. Gyökeres bukan hanya penambah gol bagi Arsenal, ia adalah katalisator taktis yang dirancang untuk meningkatkan output seluruh unit serangan. Kesuksesannya tidak hanya akan diukur dari golnya sendiri, tetapi juga dari peningkatan jumlah gol dan assist dari Saka, Odegaard, dan Gabriel Martinelli. Kedatangannya memungkinkan manajer Mikel Arteta untuk menjadi kurang terduga. Serangan Arsenal seringkali menjadi satu dimensi, terlalu fokus pada sisi kanan melalui Saka. Kecenderungan Gyökeres untuk bergerak ke sisi kiri menciptakan ancaman baru yang kuat di sisi berlawanan. Ia juga bisa membentuk kemitraan dua penyerang dengan Kai Havertz, menciptakan dinamika pin and punish, menahan dan menghukum, dan ghost and glide, menghantui dan meluncur yang akan membingungkan pertahanan lawan. Harus diakui bahwa Primeira Liga Portugal, peringkat ke-8 di Eropa, tidak sekompetitif Liga Primer. Angka-angkanya yang luar biasa, 97 gol dalam 102 pertandingan untuk Sporting, datang dengan catatan ini. Publik Inggris mungkin mengingat masa-masa awalnya yang kurang berhasil bersama Brighton, serta masa peminjaman di Swansea dan São Paulo. Ini memberikan bumbu naratif pembuktian diri pada kepulangannya ke Inggris. Namun, penting untuk ditekankan bahwa ia kini adalah versi yang lebih komplit dan berbahaya dari pemain yang dulu. Ia telah menyempurnakan permainannya, meningkatkan penyelesaian akhirnya, dan membangun kepercayaan diri yang luar biasa. Dominasi fisiknya mungkin sedikit berkurang di Liga Primer, tetapi permainan teknis dan taktisnya yang telah berkembang dengan pesat seharusnya lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Argumen untuk Haaland, sang petahana. Ia adalah entitas yang terbukti di Liga Primer. Ia bermain dalam sistem City yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Sebuah mesin pencipta peluang yang tak tertandingi. Fokus tunggalnya pada mencetak gol hampir tidak ada bandingannya. Ia dengan segala hak adalah favorit. Argumen untuk Gyökeres sang penantang. Ia adalah penyerang yang lebih serbaguna dan komplit, yang mampu menciptakan peluangnya sendiri. Ia kini akan dilayani oleh salah satu unit kreatif terbaik di dunia di Arsenal, dengan pemain seperti Saka dan Odegaard yang siap memberinya amunisi. Ia juga memiliki keunggulan psikologis dari pertemuan langsung mereka, di mana ia tampil sebagai pemenang yang dominan.
Ketahanan versus ketergantungan. Ini adalah inti dari argumen. Produktivitas gol Haaland sangat bergantung pada mesin City yang berfungsi dengan sempurna. Jika City mengalami kebuntuan, Haaland bisa terisolasi. Di sisi lain, permainan serbaguna Gyökeres memberinya lebih banyak cara untuk mencetak gol dan mempengaruhi permainan, terutama saat melawan pertahanan blok rendah yang sering membuat City frustrasi. Ketahanan ini bisa menjadi pembeda dalam perlombaan yang ketat. Efek amplifikasi. Gyökeres tidak hanya menambahkan golnya ke Arsenal, ia diharapkan dapat memperkuat output dari Saka, Odegaard, dan Martinelli. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif, di mana seluruh serangan menjadi lebih kuat, yang berpotensi menghasilkan volume peluang yang bahkan lebih tinggi daripada yang biasa diterima Gyökeres di Sporting. Permainan mental, Gyökeres tiba di Liga Primer dengan kepercayaan diri setelah mendominasi Liga Portugal dan secara komprehensif mengungguli Haaland di panggung terbesar. Ia memiliki karakter yang kuat dan bermain dengan mentalitas pembuktian diri. Meskipun Erling Haaland tetap menjadi tolok ukur, favorit para bandar taruhan, dan mesin gol yang telah terbukti, Viktor Gyökeres adalah penantang yang paling kredibel dan paling unik untuk taktanya. Kombinasi dari keahliannya yang serbaguna, mentalitas elit yang terbukti, dan integrasinya ke dalam pusat kreatif Arsenal yang bertenaga tinggi memberinya jalur yang sangat nyata dan masuk akal untuk memenangkan sepatu emas Liga Primer 2025-26. Pertarungan mereka bukan hanya tentang siapa yang mencetak lebih banyak gol. Ini adalah bentrokan filosofi, spesialis yang disempurnakan melawan prajurit yang komplet. Siapapun yang keluar sebagai pemenang, persaingan mereka akan menjadi pertempuran individu yang menentukan di Liga Primer musim ini. Saga Viking baru telah dimulai.